Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Saputri, NPM 1913034051. Baiklah, di sini saya akan membacakan buku Ekologi dan Lingkungan Hidup. Bab 1. Baiklah, bab 1 membahas tentang ekologi dan pengetahuan lingkungan. A. Ekologi dan ilmu lingkungan. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosof lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi. Kata ekologi mula-mula diusulkan oleh biologiawan bangsa Jerman. Ekologi mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900 dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini. Apalagi di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Namun dengan adanya paham komunitas biotik yang dikemukakan oleh F.E. Clements dan F.E. Selford, paham rantai makanan dan siklus materi oleh Raymond Lindemann dan G.E. Hutchinson, serta pengkajian sistem secara keseluruhan. Saat ini tampaknya semua orang wajib mengetahui ekologi. Sebagai ilmu ini menjadi bintang di antara cabang ilmu di mana selama ini hanya menjadi penunjang prinsip. Prinsip dalam ekologi dapat menerangkan dan memberikan pemahaman dalam mencari jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, dan tanah. Tetapi perlu diketahui apa yang dimaksud dengan organisme. Ini penting karena pada hakikatnya organisme dibangun dari sistem-sistem biologi yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang paling rendah meningkat ke organel-organel subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ, sistem-sistem organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Interaksi yang terjadi pada setiap jenjang sistem biologi dengan lingkungannya tidak boleh diabaikan karena hasil interaksi jenjang biologik sebelumnya akan mempengaruhi proses interaksi jenjang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah bab 2. Bab 2, manusia, sumber daya, alam, dan lingkungan hidup. A. Manusia dan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dengan mengusahakan sumber daya dan lingkungannya untuk mempertahankan diri dan jenisnya. Sebaliknya hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah sumber daya hayati dan non-hayati, tetapi juga oleh kondisi dan sifat sumber daya. Selain itu juga oleh perilaku dan kebudayaan manusia yang ikut menentukan bentuk dan intensitas interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam ekosistem, manusia adalah salah satu dari unsur lain baik hayati maupun non-hayati yang tidak terpisahkan karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Namun karena kemampuan berpikir manusia dengan perilakunya yang melebihi kemampuan biota lainnya, maka manusia menjadi faktor yang penting. Manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Manusia diharapkan menjadi pelestari lingkungan. Manusia memiliki daya nalar yang memungkinkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, kemampuan manusia menciptakan lingkungan buatan yang berbeda dengan lingkungan alaminya, sehingga terjadi perubahan ekosistem alami menjadi ekosistem buatan. Perkembangan alam pikiran manusia memungkinkan adanya pengusaha atas tatanan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Akan tetapi jika penataan lingkungan hidup tak berlangsung dengan baik, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup dan perubahan kualitas lingkungan. Sumber alam perlu diklarifikasikan atau digolongkan karena dengan penggolongan itu akan mempermudah pemahaman kita mengenai sifat-sifat sumber daya tersebut. Selanjutnya, penggolongan tersebut akan mempermudah kita dalam merencanakan bagaimana manfaatnya
dan bagaimana mengelola agar volume sumber daya alam tersebut tidak lekas habis dan tetap lestari namun memberikan manfaat sosial yang optimal. Sumber daya alam dapat didefinisikan juga sebagai sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam dan bukan merupakan buatan manusia. Klarifikasi sumber daya alam menurut Owen. Berdasarkan sifatnya, Owen 1980 mengelompokkan sumber daya alam yang inexhaustible dan exhaustible. Sumber daya alam inexhaustible adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Akan tetapi, tidak berarti ketersediaannya dia terbatas. Bahkan apabila salah kelola, maka sumber daya alam tersebut dapat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Misalnya jika terjadi kerusakan lahan di daerah aliran sungai das menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah, maka air akan lebih banyak mengalir sebagai aliran permukaan yang akan menimbulkan erosi, sedimentasi, banjir pada musim hujan dan kurangnya air pada musim kemarau. Banyak lagi dampak terusannya. B. Klarifikasi sumber daya alam menurut Barlow. 1. Sumber daya alam yang tak dapat dipulihkan. 2. Sumber daya alam yang pulih. Dan 3. Sumber daya alam yang mempunyai sifat entah apa adanya jenah. Sumber alam yang dalam kelompok ini masih dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya biologis. Termasuk sumber daya biologis adalah hasil panen hutan, marga satwa, padang, rumput, perikanan, peternakan. Sumber daya alam jenis ini mempunyai ciri seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat diperbaiki setiap saat, asal ada perawatan untuk melindunginya dan pemakaiannya sesuai dengan persediaan mereka dan kebutuhan. Sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini menggambarkan gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tak dapat diperbaharui maupun sumber daya biologis. C. Pengelompokan lain sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan lagi atas dasar pengolahannya, yaitu sumber daya yang dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta, atau seharusnya dikelola oleh swasta tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan biji besi dapat diperlakukan sebagai barang pribadi (private goods), sedangkan udara dan air sebagai barang publik (public goods). Pengelolaan lain sumber daya alam dapat dilihat dari sudut penguasaan terhadap sumber daya property right, yaitu dibedakan menjadi sumber daya milik individu (private property rights), dan sumber daya milik umum common property resource. Sumber daya alam milik individu jelas pengusahanya di bawah seseorang atau badan, sedangkan sumber daya alam milik umum penguasaannya menjadi jelas apabila sumber daya tersebut sudah ditangkap atau dikuasai oleh seseorang atau suatu badan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia membedakan sumber daya alam ke dalam 3 golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperdagangkan seperti mineral, minyak hutan, dan sebagian. Nomor 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperdagangkan seperti udara, lingkungan alami, dan sebagainya. 3, keahlian manusia. Karakteristik penting lain dari sumber daya alam adalah penyebarannya tidak merata di permukaan atau di dalam perut bumi. Di beberapa tempat terdapat potensi sumber daya yang beraneka ragam dengan jumlah yang banyak, sementara di daerah lain jenis dan jumlahnya sedikit. Perbedaan mendasar antara sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui hanya bergantung pada derajat keberadaannya dalam penggunaannya. Kedua sumber daya alam tersebut dapat saling melengkapi, komplementer, saling menggantikan substitusi, dan dapat bersifat netral. 3. Implikasi dari pergolongan sumber daya alam. Sesungguhnya,
Perbedaan antara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui hanya tergantung pada derajat keberadaannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena adanya penemuan-penemuan baru, hasil eksplorasi akan bertambah volume persediaannya, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan dapat punah bila dimanfaatkan dengan tidak mempertimbangkan unsur kelestariannya. Dalam hal sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jumlahnya secara fisik tidak dapat meningkat secara berarti dengan berkembangnya waktu dilihat dari sudut pandang ekonomi. C. Alternatif mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Kemampuan dalam mengatasi kelangkaan sumber daya ini merupakan salah satu upaya penting dan strategis menuju ke pembangunan berkelanjutan. Kelangkaan sumber daya sesungguhnya bisa diatasi jika diupayakan dengan sungguh-sungguh. Menurut Adinul 1997, paling tidak ada 4 cara utama yang bisa diupayakan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, yaitu A. Eksplorasi dan penemuan, B. Kemajuan teknologi, C. Penggunaan sumber daya substitusi, D. Pemanfaatan kembali dan daur ulang, D. Lingkungan hidup organisme. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia seringkali disebut lingkungan hidup atau lebih singkat lingkungan saja. Sebenarnya berakar dan berarti penerapan aplikasi dari ekologi dan kosmologi. Lingkungan hidup merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan segenap tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tatanan lingkungan dengan segenap tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tatanan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tidak sama dengan habitat. Habitat adalah organisme terhadap di laut, di padang pasir, di hutan dan lain sebagainya. Setiap organisme hidup dalam lingkungan masing-masing, begitu juga jumlah dan kualitas organisme penghuni di setiap habitat tidak sama. Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan selain berinteraksi dengan organisme juga berinteraksi sama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubah tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan itu. Oleh karena itu, untuk dapat memahami struktur dan kegiatan perlu dilakukan penggolongan faktor-faktor lingkungan tersebut. Penggolongan itu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Lingkungan abiotik seperti suhu, udara, cahaya, atmosfer, hara, mineral, air, tanah, api. Yang kedua, lingkungan biotik yaitu makhluk-makhluk hidup di luar lingkungan abiotik. Manusia seperti halnya semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya. Ia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti adanya yaitu fenotipenya terbentuk oleh interaksi antara genotip dan lingkungan hidupnya. Genotip itu pun tidaklah konstan, melainkan terus-menerus mengalami perubahan karena adanya mutasi pada gen dalam kromosom, baik mutasi spontan maupun mutasi karena pengaruh lingkungan. Nampaknya manusia modern terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia modern membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tidak dapat berdiri sendiri di luar lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya. Manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah abstraksi belaka. Bab 3. Masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. A. Masalah lingkungan. Faktor kunci perkembangan teknologi telah menimbulkan berbagai masalah global, antara lain pemanasan bumi karena dampak rumah kaca yang timbul dari peningkatan gas di atmosfer, terutama CO2, NOx, dan SO2 dari perpacuan penggunaan energi fosil. Berbagai gas di atmosfer ini berpotensi menimbulkan hujan asam yang menurunkan pH air hujan dari rata-rata 5,6 O3 karena penggunaan chlorofluorocarbon CFC yang menipiskan lapisan ozon karena reaksi C1 dengan O3 menjadi C1O dan O2, sehingga lapisan ozon tidak mungkin mengurangi tembusnya sinar ultraviolet